Zamannya pandemi itu kan yang bener-bener kita sama sekali non-job. Sedangkan anak baru sekolah. Anak gue 2, 1 TK, 1 SD. Naik, masuk aja harus berdua ini 50 juta. Nah yang 50 juta ini dari mana? Kita kasih solusi. Aden Bajai. Waduh, ini artis ikut-ikutan nge-live, kesian orang-orang baru mulai, Bang. Hah? Baru gue dengar kata-kata itu semalam, Bang. Iya kan, artis ngapain ikut-ikutan live TikTok? Ini beliau ini, gue nontonin. Gue nontonin dari lo yang jualan masih sedikit sepatunya. Lo jual sepatu anak lo yang berbi-berbian atau apalah. Betul. Terus naik sampai sekarang ribuan yang nonton. Pasti banyak juga dong yang check out dong. Ya alhamdulillah barang pre-love gue udah habis. Serius? Barang-barang sepatu anak gue, tas anak gue. Awal-awal kan gue mainnya pre-love nih, barang anak gue banyak banget. Mau dikemanain ini? Gue ketemu lah sama teman gue. Lu live TikTok lah. Lah kan harus pakai keranjang kuning. Kalau pakai keranjang kuning nggak bisa barang second kan. Barang pre-love nggak bisa. Oh, keranjang kuning itu nggak bisa second ya? Yang gue tahu nggak bisa. Dan kalaupun bisa pasti akan sulit. Karena kan satu-satu segala macam difotoin dulu segala macam. Itu akan sulit gitu. Nggak apa-apa, nggak usah keranjang kuning. Metodenya aja yang dirubah. Jadi orang kalau mau check out ke admin lu di profil bio. Loh, profil bio itu kan bukan bawaan TikTok. Berarti kan dia langsung masuk ke platform lain kan? Platform kita, platformnya akun TikTok kita. Nah di situ kan ada bio kita tuh. Bio, nah okay. Bio di bawahnya kita masukin link WhatsApp ke admin kita. Lah, satu, bukannya jadi ribet. Dan yang kedua, emang ngomong WhatsApp gitu boleh? Nggak boleh. Justru Wawa. Gue nonton lu pakainya Wawa. San Wawa kali tempat pensil. Iya. Kita bahas deh. Boleh. Terus ada juga yang nge-hate kan, banyak banget tuh haters kan. Ya. Ini kan tadi yang bilang pertama tuh, lu ngapain artis udah terkenal lu pakai jual-jualan atau live TikTok barang-barang second branded dan lain sebagainya. Kita nggak dapat ruang nih, nggak dapat jatah nih. Iya. Atau yang kedua sisi lainnya juga, kenapa lu di Bajai udah nggak laku loh? Iya. Itu sering banget masuk kata-kata itu. Jadi live juga gitu. Atau yang ketiga, ikut-ikutan kalau pendatang baru. Nanti kita jelasin di sini. Kita jelasin ya, sama kesalahan-kesalahan yang sering terjadi buat para live TikTok, apa ya, bisa dibilang live streamer ya. Yap. Banyak banget, gue juga pengen belajar sih sebenarnya. Katanya nggak boleh ngomong WhatsApp. Toko Oren juga sekarang udah di-blok juga. Padahal Shopee di-blok oke lah. Iya. Terus apa lagi sih? Kayak ngomong admin juga nggak boleh. Admin? Iya. Salahnya di mana? Gua nggak tahu. Tapi kalau biasanya kalau keranjang kuning itu nggak pakai admin. Bilangnya ayo masuk ke keranjang kuning CO. Kalau pakai admin berarti dia nggak pakai keranjang kuning. Oh, ngerti gue. TikTok akan ngebaca itu. Oh, dia jualan tanpa ada keranjang kuning nih. Berarti lu nggak affiliate sama gua. Oh, TikTok seegois itu ya. Jahat juga gue ngomongnya ya. Berarti TikTok nggak mau diduakan ya? Emang TikTok itu tidak mau diduakan. Kayak kita ngomong brand-brand juga harus kita plesetin. Misalnya Adidas, kita bilangnya Adinda. Ini beneran gak sih? Beneran. Nggak, lu canda. Beneran. Enggak, lu ngelawak lu. Kagak beneran. Enggak, apaan Adinda? Ya beneran kalau bilang, Bang, Adidas gitu, gue gak baca Adidas. Oh, Adinda yang belakang itu size-nya 38, insole 25 misalnya. Lah kan kelihatan dari kamera kan itu ada logo Adidasnya. Nah, yang gue tahu TikTok itu ngebaca suara, sound kita yang dibaca. Oh, AI-nya ya. Makanya kalau ngeliatin juga, gue ngejaga jarak juga, ngeliatin juga nggak boleh terlalu detail banget si logo itu. Oh, bentar, agak lompat dikit. Baru nanti kita cerita dari awal ya. Fenomenal live ini gimana sih dan lo kenapa tiba-tiba sekarang jadi fokus banget live yang tiap malam itu kan? Gini, gue pernah nemu lagi scroll live emak-emak jualan parfum. Nah ini misalnya parfumnya itu bukan begini tapi begini. Iya. Miring. Gue bilang, nih gue dari sisi marketing ya, karena memang gue orang marketing, jadi gue mikirnya, oh dibikin penasaran sehingga orang nonton apa yang mau di-spill nih nanti kira-kira parfum apa sih. Pantengin tuh live-nya tuh. Nanti ujung-ujungnya dengan harapan gue tadinya, nih yang ini ternyata ayo check out sekarang atau mungkin beli sekarang gitu ya. Tapi sampai akhir enggak. Udah laku, ada yang mau, oke, apalah di metode screenshot atau apalah, gue lupa lah. SS gitu-gitu lah ya. Selesai, diganti tuh. Packingin nih, bilang sama tim media. Diambil parfum berikutnya lagi kedua. Nah ini gue tungguin dong, naruhnya begini. Tetap miring. Hah? Gue bingung kan, ini apa sih? Gue pikir bakal kayak, nah ternyata parfum yang nanti kita akan jual ini yang gini loh gitu misalnya.
nyatanya nggak gitu loh. Nah dia ngejaga tuh supaya nggak ke banner tuh. Memang itu brand-brand parfum ternama sih. Yap. Karena ada beberapa yang gue nontonin sampai 3 kali dia ambil, lah parfum gue tuh gitu. Iya. Lah ini yang gue punya gitu. Betul. Kan. Dari samping gue tahu, oh diumpetin gitu berarti ya. Iya. Gue juga kan di TikTok ini belum lama. Walaupun di streaming gue udah dari 2016 gue main streaming. Makanya hal-hal yang kayak gitu itu gue taunya sambil belajar. Karena gue pernah ke Bennett juga. Gara-gara? Gara-gara waktu itu bukan gue sih yang live, ada co-host gue yang live. Siapa dia nih? Yang mana nih? Siapa namanya nih? Wiki. Wiki lu ya Wiki berarti. Lu motong rezeki Aden lu berarti. Pagi-pagi gue inget banget tiba-tiba, Bang, kenapa? Kok gelap Bang? Gelap gimana? Ya gue nge-live hilang. Terus gue mau nge-live lagi nggak bisa, pelanggaran. Jadi kata-kata karena kita nyebut brand nggak diplesetin. Terus kata-kata admin, kata-kata WhatsApp, kata-kata banyak hal-hal, kata-kata yang si TikTok itu tidak diperbolehkan, not allowed ngomongin hal itu. Pas gue cek, gue ngomong sama teman gue, bro ini gimana nih bro, gue ke Bennett nih, sedangkan gue harus live, harus gitu. Coba cek di sini-sininya, lu lihat apa aja, pelanggaran ternyata banyak. Kapan? 2 bulan yang lalu ya? Enggak. Apa itu? Kapan Dwiki diganti? Jangan lah. Dia admin terbaik gua itu. Emang lo ngadi lo. Oh, ternyata itu pelanggarannya banyak. Apa aja? Nanti kita bahas. Iya. Jangan dijawab di sini teman-teman ya. Nah, teman-teman pasti kan nonton sampai akhir. Kenapa? Karena ini gue juga pengen belajar lah. Ini permintaan lo banyak banget yang minta soalnya. Bang, Aden bang, dia pengen tahu. Karena fenomenal, gue pertama kalinya mendatangkan live TikTok atau live TikToker atau live streamer artis pula. Baru lu nih yang main second branded. Yep. Lu pertama kalinya dibahas. Kalau kemarin kan Dr. Richard Lee kan ya keranjang kuning gitu kan. Nah sekarang nih kita bahas fenomenalnya. Tapi dari awal gimana sih Bang? Lu tadi apakah benar kata netizen yang udahlah gue mau menghancurin orang-orang baru, gue artis yang bakal merajai di second branded, atau udah gak laku lagi di Bajai atau gimana sih? Enggak, awalnya itu gue dibilang main streaming waktu zamannya Bigo dulu. Boleh nyebut Bigo? Boleh pasti. Oh dari dulu udah main? Dari dulu udah main, dari 2015 gue udah main Bigo tuh. Zaman kalau nggak salah Bigo terakhir ngontrak dia. Bigo tuh sempat ngontrak artis-artis, dikontrak sama dia untuk live. Oh gitu. Dan gue orang terakhir yang dikontrak sama Bigo. Barengan gue Gary Iskak sama Melky waktu itu. Oke. Gue dikontrak sama Bigo waktu itu untuk live streaming selama 3 bulan. Gue main pertama kan, gue ngoceh di depan handphone sendirian, apa enaknya gitu. Ternyata kenikmatannya ketika orang komen apa yang kita ucapin. Ini enaknya. Dan di balik itu mereka kita ada meet and greet segala macam. Iya kayak gitu. Nah itu nikmatnya. Mulai gue main di Bigo, udah selesai di Bigo gue main di Go Live. Ada namanya Go Live dulu. Akhirnya kayak streaming juga, platform lain. Baru. Udah nggak ada sekarang malah. Gue dari dia ada sampai dia bangkrut, gue stay di situ tuh. Go Live namanya. Go Live. Apakah kebangkrutan itu gara-gara Anda semenjak bergabung? Gak. Mungkin karena dia harga koinnya terlalu murah sih kalau gue bilang. Oh iya, di sistemnya main koin ya. Sistemnya dia beli koin untuk di give ke orang. Oh tuh ada pemainnya lagi tuh. Ada yang ingin menikmati hasrat-hasrat karena nggak punya teman. Betul. Mereka kerjanya cuma nge-spend gift, disapa thank you. Wah. Iya. Orang-orang tajir itu kan kadang-kala mereka nggak punya teman. Temannya mereka ya handphone dan streamer itu. Temannya mereka itu. Mereka senang ketika namanya dipanggil. Mereka senang ketika misal nama gue Aden, nama TikTok gue atau nama streaming gue misalnya Raja Langit misalnya. Oke. Dia senang, Bang Raja Langit. Gua tuh. Tapi orang nggak boleh tahu gue siapa. Oh gitu. Itu kenikmatan sendiri. Oh ada rumusnya sendiri tuh. Iya, misalnya gue dari dulu pengen deh dipanggil, nama gue misalnya Asep, gue pengen dipanggil Albert sebenarnya. Oke. Nama dia Albert di situ, di Bigo namanya dia dibikin Albert. Ketika orang manggil Albert, dia, Bang Albert makasih. Senang banget. Dia beli tuh koin, dia gift. Tang dikasih. Orang kaya tuh ya. Orang kaya. Sampai jatuh miskin ada. Dan temen gue itu sampai 1,5 miliar habis di Bigo. Ngapain? Buat senang namanya disebut. Sampai jatuh miskin gara-gara itu doang. Hah? Iya. Gak habis pikir gue. Iya kayak sekarang aja anak-anak kecil kan udah banyak yang main Zeus itu. Zeus apa? Yang slot itu. Oh judi online. Iya kan judi online. Akhirnya kan habis. Semua duitnya cuma gara-gara gitu doang.
Oke. Itu tuh makanya harus kita kasih edukasi tuh supaya janganlah main kayak gitulah. Lu main yang real aja. Gitu. Nah, makanya Bigo Live, lanjut ke Go Live, lanjut ke Kitty waktu itu. Di Kitty apa Live lagi? Ada sama kayak Bigo. Kitty Live namanya. Oke. Gue sampai bikin manajemen tuh di situ. Oke. Gue bilang gue capek nih kalau gue jadi streamer mulu. Gue pengen punya manajemen. Pengen tahu berapa sih jumlah pendapatan manajemen. Kok banyak banget yang orang berlomba-lomba bikin manajemen di sebuah platform. Oke. Ternyata keren juga. Oke juga tuh. Oke juga. Satu orang misalnya nih, cewek kita dapat yang bagus, yang gacor istilahnya. Sebulannya dia dapat 150 juta misalnya. Itu kita bisa dapat 10-30% dari duit itu tanpa kita ngapa-ngapain. Oke, cuma di manage doang. Lah dia bikin sendiri aja, ngapain gabung di manajemen? Harus melalui manajemen supaya bisa di withdraw duitnya. Oh, taktiknya gitu. Taktiknya gitu. Lah kalau dia bikin sendiri, oke gue keluar dari manajemen deh. Gimana? Bisa juga kan? Dari pihak misalnya di Bigo atau pihak Kitty-nya, dia nggak tahu itu siapa, dia nggak terdaftar namanya. Oh. Jadi namanya harus terdaftar. Ntar Kitty ngeluarin nih. Misal Kitty Live atau Bigo Live ngeluarin. Nih bang, nama-nama anak buah lo sekian. Dia pendapatannya sekian, potongannya sekian, dapat buat lu nya sekian. Semua harus terdaftar. Jadi terdaftar, official gitu ya? Official. Kalau nggak official nggak bisa. Oke, dari situ kemana lagi tuh? Dari situ sempat off, syuting tuh. Udah mulai ada syuting, udah mulai ada itu ya mulai lagi. Nah baru sekarang ini gue mulai lagi. Gue sempat dapat data ya, siapa kemarin tim kita ya? Tentang kisah pilunya seorang Aden Bajai. Iya bener. Nih gue sampai data nih, gue baca tuh sampai sedih banget tuh, sempat terpuruk katanya. Tuh ini data, jadi kita kan ada tim riset. Tim riset kita tuh bener-bener ngecek-ngecekin aib-aib orang gitu. Enggak. Tapi aib yang bisa membangun. Iya, ini bukan aib, kita nggak boleh bongkar-bongkar aib, tapi ada aib yang bukan aib sih sebenarnya, mesti ada kisah pelajaran atau ibroh yang bisa diambil buat memotivasi teman-teman semua ya. Gue nggak tahu ini klarifikasi, kalau memang nggak mau dibahas di sini juga nggak apa-apa. Tapi sampai gue catat nih. Iya. Tuh, saking biar gue nggak lupa gitu ya. Tuh, sampai jualan di pasar pas pandemi. Oke. Terpuruknya nih 2 mobil, 1 motor udah kejual untuk biaya hidup anak istri. Betul. Alhamdulillah dapat tawaran film, ekonomi keluarganya bangkit gitu kan. Syuting dan lain sebagainya. Sekarang jual thrifting. Nah itu mesti data-data ini valid kan? Ini media tuh harus memvalidasi gitu loh. Jangan-jangan ini ada saatnya klarifikasi. Sampai sebegitunya, terpuruk kenapa sih? Iya. Lu boleh saya ceritain coba. Zamannya pandemi itu kan yang benar-benar kita sama sekali non-job. Dunia entertain tuh kacau tuh. TV nggak berani ngambil awal-awal pandemi itu kan. Sedangkan anak baru sekolah. Anak gue 2, 1 TK, 1 SD naik. Masuk aja harus berdua ini 50 juta. Mahal banget, emang gak mau cari yang murah-murah? Anda emang secara sosialnya masih keartisan pada saat itu ya? Bukan gitu. Karena emang istri dan gue pengen kasih yang terbaik buat anak. Oke, setuju. Gue bilang gue kerja semuanya buat lo sama buat anak-anak gue. Lo mau yang di mana? Gue selalu gitu kasih istri gue. Gue pengen anak gue sekolahnya di tempat yang bagus, Pap. Emang mahal, tapi ini bagus. Oke, lu masukin ke sana, duitnya biar gue yang urus. Karena gue yakin ketika kita berbuat itu untuk keluarga kita, Allah nggak tinggal diam. Pasti Allah ngasih sesuatu buat kita untuk bisa menutupi itu semua. Betul. Kita tinggal usaha dan doa, itu doang. Ya udah akhirnya berapa 50 juta. Sempat tepuk jidat juga. Maksudnya, mahal amat, nggak ada yang lain. Itu paling bagus Pap tempatnya, dan ini udah yang paling murah. Ada sih yang mahal, ada yang bagus lagi, cuma lebih mahal lagi. Bisa sampai 90 juta masuknya berdua. Wow. Ya udah yang ini aja. Kamu ada duitnya Pap? Nanti kita minta sama Allah. Masya Allah, ini tauhid nih lo ini. Bener. Gua itu sholat dari abis Isya sampai jam 10, break dulu. Tidur tahajud sampai subuh, sampai sholat isyraq, baru kejawab besoknya. Dapat tawaran film dari Denny Siregar waktu itu. Denny Siregar tuh ini ya? Denny Siregar. Iya. Tahu. Yang pertama gue dapat film Marley tentang anjing. Harganya nggak seberapa. Nah yang 50 juta ini dari mana? Dapat tawaran Sayap Patah waktu itu. Main sama Nicholas Saputra, sutradaranya Rudi Sudjarwo. Gue dipanggil ke kantor.
dia di casting sama Rudi Sudjarwo, oke, boleh. Bang Aden, ini kata orang marketingnya, kita budgetnya 50 juta ya buat Bang Aden ya. Dalam hati gue pas banget. Wow. Doa gue bener-bener kejap, ya Allah, saya minta uang buat bayar sekolah, ini anak saya mau masuk sekolah, biayanya 50 juta. Dikasih itu. Bang Denny Siregar nelpon temannya, gue datang ke kantornya, Bang Aden, ini sign kontraknya, kita bisanya cuma di angka 50 juta. Gue nawar gak bisa, mentoknya di situ. Ya udah, alhamdulillah rezekinya begini. Ini pas. Doanya. Masya Allah. Kagak ada lebihnya. Emang langsung cair, bukannya kayak film atau syuting gitu? Itu anehnya. Gue disuruh bilang, Bang Aden jangan ngomong sama yang lain ya. Bang Aden diduluin duitnya. Hah? Kok bisa? Gak ngerti. Gak ngerti. Bahkan pajaknya, harus kan ada pajak. Kata Bang Denny, buat Bang Aden pajaknya kita yang bayarin. Tanya Bang Denny Siregar kalau gak percaya. Sebenarnya lu siapa sih? Gak tahu. Walau. Cuman emang kok jalurnya kayak jalur khusus banget, privilege banget gitu. Banyak banget Bang hal kayak gitu yang kejadian sama gue. Gue pernah ngetes ya. Gue dengar ceramah. Kalau kita bersedekah akan dilipat gandakan rezekinya. Ini Allah yang ngomong, bukan kita. Gue tes Bang. Gue punya celengan ya, isinya koin semua. Hari Jumat gue masukin tuh di plastik. Gue sholat Jumat, itu koin berat. Gue bilang, ya Allah, aku tagih janjimu. Kau bilang kalau aku bersedekah, kau akan lipat gandakan. Buktikan omonganmu ya Allah. Kalau itu memang benar omonganmu. Bahasa gue udah begitu Pak. Orang ngider kan tuh, taruh, sampai turun ke bawah lah, orang berat. Kan koin semua. Kan dia gini tuh, gini kan. Dia kan berdua kadang ya. Sendiri apa berdua? Sendiri kan gini. Pas kita taruh, sampai jatuh begini. Lah koin semua isinya. Iya betul. Bener, kita tungguin tuh habis Jumatan di rumah diam. Lagi gak ada kerjaan tuh. Gak lama, jam 3 sore ditelepon. Trans TV waktu itu ingat. Bang Aden, bisa ke kantor gak? Kenapa ya? Ini duit yang itu turun 3 juta. Episode yang kapan tahu gue jadi bintang tamu 3 juta baru turun sekarang. Loh, biasa kan ditransfer. Enggak, ini adanya cash. 3 juta berarti yang gue masukin itu 300.000 Pak. Kali lipat, 10 kali lipat tuh ya. Besoknya gue coba, enggak tuh, enggak keluar. Gak tau lo kan lu udah ngetes gue. Masa lu masih mau coba lagi? Jadi kalau gue coba cek ya sependek pengetahuan gue tuh Bang, memang yang namanya sedekah itu nggak bakal ngurangin harta kita. Betul. Ya kan, poinnya tuh itu tuh. Nah cuma memang kalau diniatkan dalam arti memang belum ada contohnya atau mungkin belum ada dalil khususnya, ya gitu. Ya kan, karena memang aku coba lagi gitu. Ya kan, memang Allah mainan ya. Iya, tapi bener-bener Allah membuktikan dengan caranya, dengan kuasanya bahwa aku berkuasa nih gitu. Ada 2 hal yang bikin gue merinding Bang. Salah satunya yang tadi itu. 2 itu, yang pertama kali justru Isa, temen gue, Isa Bajai. Dia pernah nanya sama gue, Bung, dia manggil gue Bung, Allah itu ada apa gak sih? Gue gak pernah ngeliat wujudnya, gak pernah ngeliat apa. Allah itu ada gak sih? Oke, sekarang gini aja gue bilang, lo doa sekarang, ya Allah tunjukkan kau itu ada. Doa sekarang, dia doa, ya Allah tunjukkan bahwa kau itu ada, kata dia. Terus waktu itu kita syuting PPT pertama, para pencari Tuhan pertama, kita syuting di penjara Cipinang. Penjara Cipinang. Dia, gue tuh pengen buat foto di penjara, di tembok Cipinang ya. Dia bilang, kenapa sih? Enggak, gue pengen banget nih. Kita bertiga foto ya. Kita foto bertiga, jangan ngambil dari jauh, kata Isa gitu. Ngambil dari jauh. Kita foto cekrek. Hasilnya apa? Ada tulisan Allah. Kita berdiri 3, di sini tulisannya Allah Pak. Oh, bentukannya ada bayangan Allah di situ. Masya Allah. Di foto itu, wah, Bung, kenapa? Ini Allah tulisannya. Kan lu udah doa, tunjukkan bahwa Allah itu ada. Tulisannya Allah. Besoknya foto itu nggak ada. Hah? Besoknya foto itu, bayangannya itu nggak ada. Lah kok bisa? Nggak tahu. Isa tanya Isa kalau nggak percaya. Oh, jadi kalian foto ada bayangan di belakangnya? Bukan, kita diri bertiga di tembok. Iya kan ada bayangan dong. Ada bayangan kan, bayangan kita kan. Bayangan kita tapi sendiri. Bayangan harusnya kan nggak nyambung. Ini nyambung jadi tulisan Allah. Makanya Isa lu jangan aneh nanya-aneh. Itu banyak banget kejadian-kejadian aneh sebenarnya. Allahu Akbar ya, Masya Allah. Iya. Nah, thrifting ini, dunia ini juga salah satu mungkin jawaban dari Allah buat gua. Ketika gua sekarang lagi bangun rumah nih. Untuk atapnya aja gue istilahnya udah banyak banget ini yang duit gue keluar tapi nggak jadi. Doa gue, ya Allah,
berikanlah aku pekerjaan yang menghasilkan banyak uang sehingga aku bisa mencukupi kehidupanku, istriku dan anak-anakku, dan aku ingin membangun rumah untuk membahagiakan mereka. Ketemulah gue sama orang ini. Ini tuh siapa? Dia. Oh, oke. Yang ngebawa gue ke dunia thrifting. Kondisinya mobil udah lepas, motor lepas. Mobil hilang 2, motor hilang. Gitu. Hariannya sampai ke menuju ke live itu gimana? Maksudnya makannya pakai apa? Kalau ini udah mulai syuting. Ini udah mulai syuting. Udah mulai syuting. Yang ini flashback yang sekarang sih, thrifting yang sekarang. Kalau yang dulu itu mobil nggak ada, motor nggak ada. Gua main streaming lagi, Bigo waktu itu. Sampai akhirnya ada yang nge-give gua, ngasih duit gua 100 juta yang gue cerita tadi, Bang. Oh, di ruangan gua tadi ya. 100 juta. Ngasih gua 100 juta. Kenapa lu suruh manjat langit? Gua kan cerita. Kan bisa gitu kan. Iya. Kamu manjat pohon deh. Iya. Gitu. Ada yang begitu. Gua kasih 1 juta deh lu panjat pohon. Gua panjat tuh pohon, Bang. Buat anak istri gua. Bener. Challenge ya. Challenge. Oke. Bang Aden, lu ini berani gak makan cabai 10 biji? Terus gua give lu kapal pesiar. Kan kapal pesiar lumayan, harganya 750.000 apa 1,2 gitu. Oh, ini stiker. Oh siap, gitu. Gue makan cabai, Pak. Udah kayak babu banget gitu. Itu malah jadi gak mental pengemis ya kayak begitu. Kan banyak tuh yang kan gue gak minta. Mandi lumpur gak ngalahnya pasti orang-orang yang mindsetnya salah pasti ngiranya ke sana ya. Iya, kalau gue setiap gue live streaming gue gak pernah minta di give. Oh, dia yang nge-challenge. Dia yang nge-challenge, dia yang nge-give. Gue gak yang kayak orang, ayo dong give gue dong, gue kurang nih. Oh, ini beda ya, beda konsep ya? Sama live streamingnya sama, cuman caranya mereka minta. Kalau gue gak, gue ngoceh aja. Gue hari ini gue ngapain, lu pada ngapain, lu pada di mana sekarang, asal dari mana aja nih teman-teman gue yang ada di sini. Mereka yang nge-give tapi gue gak pernah minta. Jadi gue gak mau jadi pengemis di streaming. Keren. Gitu. Nah, akhirnya tadi berjalannya waktu ketemu Dwiki. Dwiki yang akhirnya tadi ngerusak channel live lo itu. Yang bikin gua ke-ban. Ke-banned tuh. Iya. Gitu. Gimana prosesnya tuh? Akhirnya di situ udah mulai bangkit tuh. Kenapa thrifting maksud gue itu? Itu awalnya tadinya gua mau main yang keranjang kuning, Pak. Tapi TikTok gua yang pertama 150.000 followers itu ke-banned permanen. Gara-gara gua dapat endorsan yang gua ngomong nanti kalau beli endorsement perumahan waktu itu, kalau beli rumah di sini akan dapat gratisan ini. Nah, TikTok gak boleh begitu. Bentar. Yang dipermasalahkan tuh gratisannya, produk gratisannya atau? Iya, jadi gak boleh ngasih angan-angan kalau di TikTok. Misalnya gini, nah kalau beli rumah ini, lo akan dapat modemnya ini gratis ya. Kalau kalian beli rumah ini, itu gak boleh ternyata. Karena takutnya penipuan. Iya. Oh, nggak boleh ngasih angan-angan, harus real. Nih barangnya ini apa? Ini gua nggak cuman omongan dan gambar. Oh, gambar ya? Iya. Bukan wujudnya. Bukan wujudnya. Gua di-banned total di situ. Wah nyesel tuh. Mau main TikTok affiliate gak bisa segala macam. Kan bikin lagi, ngebangun lagi. Gua ketemuan sama orang tadinya katanya udah bang nanti sama gua nanti gua ajarin gini. Tapi orang itu hilang karena followers gue dikit lagi kan, dek nol lagi, hilang ya biarin lah. Sampai akhirnya gue bangun pelan-pelan, ya gue ketemu dia. Ya udah kita bikin live. Nah orang-orang yang sekarang nih udah banyak brand-brand yang mau masuk ke gue nih. Tapi gue zero keranjang kuning. Gue tahan dulu, ntar dulu dah. Gue lagi demen di second branded nih gue bilang. Oh, polanya ini ya, affiliate ya. Yep. Jadi brand-brand yang banyak di luar sana baru tentunya produknya akhirnya pakai keranjang kuning. Bedanya apa? Kalau memang dia pakai no keranjang itu kan tinggal dikasih tahu aja. Ya lu kalau mau masuk aja sini gue taruh produk lu kan gitu kan. Enggak mau dia. Dia enggak mau gitu. Kan gue enggak bisa masukin ke keranjang kalau misalnya itu. Iya, maksudnya panjang di etalase manual apa sih ngomongnya tuh, bukan di keranjang kuning tapi bisa juga. Cuman kan produknya mereka misalnya harganya 5.000 perak. Kalau orang beli 4, beli 5 kan yang packingnya harus di situ. Oh. Dan akan ribet banget tuh. Tapi kalau keranjang kuning semua terdata. Oh, oke. Jadi packingnya enak. Nah kalau ini kita bikin manual pasti ada yang miss. Iya bener, polanya gue pernah nonton tuh. Ya klik link di profil gue, masuk sana akhirnya mentalnya ke WhatsApp kan. Iya. Bukan check out di platform si TikToknya. Iya betul. Itu gak apa-apa tuh sama TikTok?
Sampai saat ini sih banyak yang bermain itu dan gak masalah. Yang penting kita tahu batasannya aja. Misalnya batasan seperti omongan-omongannya. Misalnya merek-merek brand-brandnya kita nggak boleh. Misalnya itu Kaf. Kaf. Gue akan bilang itu mungkin Kof. Hah? Terus pemilik kafe? Ya kan gue jualnya lu tanpa jualnya sepengetahuan tanpa dia ya? Iya. Kecuali lu jadi brand ambasadornya Kaf misal. Betul. Itu harus pakai keranjang kuning. Gitu. Kan barang-barang yang pertama gue jual kan bukan barang-barang second branded sebenarnya, tapi pre-love bekas barang-barang anak gue yang udah nggak kepake, baju gue, sepatu gue. Nah sekarang habis, gue mau jual apa? Nah otomatis gue beli dong. Iya benar. Oh nih kemarin udah habis ya? Habis. Cepet banget. Cepet tuh orang. Jangan ada waktu-waktunya juga. Misal kita main abis subuh nih. Itu cakep waktunya. Banyak orang nggak tahu waktu-waktu kapan main TikTok. Coba kasih tau dong. Emang bukan live 24 jam aja? Yang ya gitu? Terserah. Lu live 24 jam silakan, tapi besoknya lu diimpus gitu kan. Ya iya 24 jam. Iya. Diimpus. Ngeliat artis lain tuh pernah gue liat live sampai jam berapa gitu. Tuh matanya udah begini-begini tuh. Ya Allah dipaksain. Karena maksain, jangan harusnya. Harus tahu. Kalau ini pengetahuan gue, koreksi kalau gue salah. Gimana triknya? Gue kalau main itu, misalnya abis subuh kita main, itu yang masuk tuh Indonesia Timur, Pak. Netizen Indonesia Timur tuh masuk. Mereka kalau beli barang itu nggak pernah nawar, Pak. Oh iya, di Papua kan daya belinya, pendapatannya dan lain sebagainya. Betul. Gitu kan. Bahkan sampai sekarang ada orang Papua yang masih nyimpen barangnya di gua nggak mau dikirim dulu. Kenapa? Nanti nunggu banyak Bang Aden. Biar nanti pengirimannya sekaligus. Ih, loyalis. Dia udah transfer, duitnya udah dikasih, barangnya jangan dikirim dulu. Dia beli lagi satu simpan, dia beli lagi satu simpan, dia beli sepatu 2 gitu. Apa aja sepatu gitu ya? Sepatu, kacamata, disimpan di kita. Bahkan ada sampai sekarang nih satu kacamata gua. Itu gua nggak tahu siapa orangnya, alamatnya di mana nggak ada. Karena dia WhatsApp-nya pakai yang timer. Tahu. Hilang tuh ya? Gue minta alamat waktu itu. Udah simpen aja. Sampai detik ini udah sebulan lebih. Itu ya tuannya siapa. Tapi udah transfer. Lah terus nyangkut dong? Nyangkut. Bukti transfernya gue cek namanya. Sama nama yang ada di WhatsApp gak sama. Lah? Misalnya nama gue Raden Asep Sepuluh. Kan WhatsApp gue namanya Aden. Beda. Jadi ini punya siapa ini? Tapi udah transfer. Ya udah gue simpen aja. Sampai dia sadar sendiri bahwasannya dia ada kacamata yang masih kesimpan di gua. Dan amanah buat gua simpen tuh barang. Simpen. Dwiki jangan sampai tahu. Kita nggak tahu kan. Iya benar. Lagi nge-live aja hilaf ya kan. Iya, dijembreng lagi sama dia. 2 kali duitnya. Dapat 2 dia. Barangnya atu. Di-live-in lagi. Iya, di-live-in lagi ntar. Kayak Ponzi. Iya. Oke, nah terus awalnya kan pasti kan nggak gede kan. Yep. Banyak artis juga viewsnya kecil. Iya kan, maksudnya apa ya, bisa dibilang nggak gampang loh di live loh. Betul. Boleh nggak minta tahu tekniknya gimana caranya di live tuh sampai akhirnya 800.000, 2.000, 3.000 yang nonton. Ada juga yang cuma 7, 6. Ya. Katanya pakai ads bisa ya. Jadi bisa. Kita bayar TikTok ads, akhirnya di-boost. Live kita jadinya kelihatan sama orang, tapi ujung-ujungnya ya nurun-nurun sendiri lagi kalau nggak benar gitu ya. Betul. Jadi yang gue tahu, yang sepengetahuan gue ya, koreksi kalau salah. Jadi kayak misalnya kita naruh judul apa kegemaran kita, misalnya kita jual kacamata. Oke. Nanti TikTok ini akan mencari orang-orang yang suka dengan kacamata. Bisa dilihat dari bio-nya mereka suka kacamata atau mereka sering posting dengan kacamata. Atau mereka pakai hashtag kacamata segala macam. Itu akan ketarik tuh sama TikTok tuh. Masuk ke live-nya kita. Oke. Tapi kan ketika orang masuk, ini live apa sih? Kok ada di beranda gue ya? FYP gue ya? Dilihat ketika masuk tinggi. Tapi kalau orang udah ngeliat, nggak asik nih, di scroll lagi, skip lagi, ya turun lagi. Gitu. Malah gue bilang nih ke teman-teman, buat yang streaming, terus viewersnya dikit, itu malah senang gue. Gitu? Gue lebih senang viewers dikit tapi beli dibanding viewers banyak tapi julid. Oh ngerti gue, ngerti. Jadi artinya dalam hal ini kalau misalkan kita banyak yang nonton, belum tentu mereka beli. Betul.
ada juga yang nge-hate atau haters. Betul. Kompetitor. Iya. Lah kalau dikit potensial beli. Bisa nggak kalau banyak tapi semuanya juga potensial beli? Bisa. Tergantung gimana pembawaan kita. Mereka suka nggak dengan pembawaan kita? Ada cerita, kisah? Oh pernah. Gue pernah. Live banyak tapi nggak ada yang beli. Gue pernah live 3.000 yang nonton, Pak. Oh asik dong. Oh asik apaan? Gak ada yang kebeli satupun. Apa? Gak asik, gak ada asik-asiknya. Lah kan banyak yang nonton. Ya tapi semua yang serius beli itu ke skip. Kita malah gak kebaca sama kita. Yang kebaca sama kita yang isinya marah-marah. Lu ngapain artis main-main second branded? Lu kan artis, lu kasihan lah sama orang-orang yang beneran mau jualan. Kok lu ngacak-ngacak lapaknya mereka loh? Di sini kan gue juga jualan, bro. Gue bilang, gue juga nyari nafkah buat anak istri gue. Ya lu nyari lapak lain lah. Ngapain lu main-main second branded kayak gini gitu? Banyak, dan yang kebaca yang model kayak gitu. Kenapa? Karena mereka nyepam. Tulisannya sama. Akhirnya kebaca. Yang serius beli marah-marah lah dia ke admin kita. Nggak pernah baca komen gue males bilangin tuh sama Aden tuh. Jangan kayak gitulah kalau mau nge-live. Kalau gue serius beli loh padahal. Tapi gue gak pernah dibaca komen gue. Bukan gak kebaca. Bukan yang gak mau baca. Gak kebaca. Karena sama haters ini di spam. Oh ngerti gue. Ini coba kita telah ya teman-teman ya. Tadi kan fenomenal yang nanya ke admin terus dia emosi. Karena dia minta di-spill barangnya. Iya. Dia niat mau beli nih. Betul. Ya kan. Udah dapat nih. Udah dapat masuk ke dalam corong. Oke gue butuh. Kayak spill dong gitu kan. Iya. Nah nyatanya karena 3.000 yang nonton. Ini koreksi kalau salah ya, anggaplah dibagi dua ya. Betul. 3.000 yang nonton, berarti bisa dibilang setengahnya itu haters, kompetitor, merusak doang live-nya, setengahnya lagi memang mau niat beli misalkan. Betul. Yang mau niat beli kan butuh di-spill, dikasih tahu ini gimana sih bentuknya, ini gimana sih, dijelasin lah produk knowledge-nya dan lain sebagainya. Akhirnya dia nggak kena tuh. Dia komen kelewat. Oh ini begini lo, ngapain sih lo begitu lo? Ya macam-macam lah penuh hujatan ya. Akhirnya yang sisanya nggak dapet tuh kebuang. Karena yang serius beli komennya cuma sekali. Yang haters komennya berkali-kali sehingga ketahan ke atas ketumpuk. Terus ketumpuk. Yang kebaca yang berkali-kali kan? Iya. Oh artis nggak speed job lu ya, artis speed job lu ya, artis speed job lu ya. Karena otomatis yang gue baca ya artis speed job. Makanya gue bilang mendingan gue sedikit yang nonton tapi pada beli. Wah keren. Iya mendingan sisanya anggaplah 3.000 setengahnya 1.000-an misalnya tapi 1.000-an fokus tuh. Fokus. Tapi kan gimana cara bendungnya? Haters itu kan kapan aja? Ya kalau kalian main keranjang kuning itu sama si TikToknya udah difilter. Maksudnya? Jadi bahasa-bahasa yang kayak gitu nggak akan pernah masuk di komen. Oh ya? Iya. Makanya lihat deh, ketika orang-orang di keranjang kuning, misalnya artis siapapun yang main keranjang kuning, pasti positif aja komennya. Iya lagi. Gue nemuin tuh rata-rata yang kiri bawahnya nih kalau point of view orang yang nonton ya, bukan seller ya. Itu kan kayak ada biru ya keranjangnya. Biru. Itu biasanya kalau biru-biru tuh kayak maaf banget deh. Ya nggak semua sih ya. Rusuh gitu loh. Iya. Rusuh banget. Gue nonton ini ya begitu loh, nyela-nyela lah. Betul. Terus kayak komen-komen nggak sesuai dengan, malah kadang dibelain juga sama si sellernya gitu loh kayak, lu keluar aja mendingan deh. Ribet deh lo gitu-gitu kan. Gue rusuh banget. Tapi kalau keranjang kuning rapi aja udah. Rapi. Lah kenapa lu nggak pakai keranjang kuning? Oh karena second branded nggak bisa. Second branded nggak bisa. Oh TikTok nggak boleh jual barang-barang second? Nggak boleh. Bukan barang-barang second juga. Karena second branded kita namanya branded. Nike, Adidas, Balenciaga itu nggak boleh masuk. Makanya lihat yang live TikTok yang pakai keranjang kuning. Ini sepengetahuan gue ya. Koreksi kalau gue salah. Sepatu fashion biasanya, yang tidak bermerek. Gue tahu, Terus kalau kayak parfum ini beda lah kualitasnya. Kalau itu kan udah kelasnya internasional, Adidas, Balenciaga, LV, misalnya Louis Vuitton, itu kan kelasnya udah internasional. TikTok nggak mau tuh, yang gue tahu. Oh, oke. Kohcun itu jualannya kan merek-merek iPad gitu kan, Samsung, Apple. Iya. Itu dia keranjang kuning itu Kohcun. Iya, kalau itu kan dia barang baru tuh. Kok ini kan second? Sorry. Iya. Second dan ini branded pula. Mungkin kalau baru branded mungkin gua nggak tahu juga. Mungkin boleh. Tapi yang gua tahu dari kemarin, gua udah dipanggil juga sih sama manajemen TikTok. Kemarin gua udah ketemu sama mereka. Dia bilang, Mas Aden, gua dapat rekomendasi dari TikTok nih untuk ngambil lo ke manajemen kita. Nanti ada beberapa brand yang mau masuk. Nanti tapi lo pakai keranjang kuning ya. Ayo boleh.
nggak apa-apa gue bilang. Tapi second branded gue tetap jalan ya, gue bilang. Caranya gimana? Ya bagi waktu. Oh, ngerti gue. Misalnya keranjang kuning siang, main second brandednya malam. Kayak gitu. Itu nggak apa-apa tuh ya? Nggak apa-apa. Sepanjang dia bilang, oke, nggak apa-apa, itu Mas Aden. Dia bilang, tapi nanti kalau misalnya keranjang kuning gue lebih besar pendapatan dari lu pindah keranjang kuning ya? Ya buktiin aja. Makanya gue lagi bikin akun satu lagi. Oh gitu. Kalau ini oke di keranjang kuning, akun satunya second branded tetap gue nggak mau tinggalin. Gitu caranya. Dia punya cara, gue juga punya trik. Iya betul. Oh karena second branded gede juga ya marketnya ya. Marketnya gede, cuannya juga gede Pak. Kalau keranjang kuning, ya seperti gue nonton di Dr. Richard, potongannya 10% sampai 15%. Oh, iya. Kalau 3-30% yang Dr. Richard bilang, menurut gue itu punya kerjasama di samping lagi. Itu namanya eksklusif kalau nggak salah. Eksklusif TikTok. Eksklusif kita sama brandnya. Oh sama brand. Makanya brandnya berani ngeluarin 30% buat kita. Oke. Tapi kalau yang awam kayak gue misalnya baru-baru masuk, itu mentok di angka 15% dari jumlah dari harga barang itu. 15% juga gede kali Pak. Ya tapi kalau yang beli banyak, kalau yang beli cuman baru-baru, gue kemarin pernah gue nyobain keranjang kuning Pak, yang laku 2, OC 2 jam. Makanya gue bilang, gue stop dulu lah, gue nggak mau skincare, gue nggak cocok, orang gue biasa jualan sepatu sama kacamata. Iya, kolamnya beda. Iya, kalau skincare gue nyobain sampai, udah heboh banget Pak. Udah heboh tuh. Malah tahu gue. Ya? Iya, malah orang bilang, nih gue kayak nonton Lenong dah, bukan nonton. Mereka nggak beli, cuma demen nontonnya doang. Oh gitu. Iya. Yang beli bro, istri dia yang beli. Istrinya Dwiki yang beli 2 biji, itu juga dia yang beli istrinya. Oh, Babe Cabita pernah ngomong juga ya waktu mampir di sini ya. Apakah ini gara-gara komedian live? Karena kemarin Babe Cabita juga pernah duduk sini, dia bahas. Kan gue bilang, enak sekarang fenomena live TikTok. Enak bener banget tuh dia. Terus, gue jualan tuh, iya kan? Jualan keranjang gue waktu itu, gue lupa waktu itu berapa ya, panci lah apa segala macam ya. Anggaplah 50 gitu ya keranjangnya, total keranjangnya. Gue lupa disebut berapa. Gara-gara komedian, bang spill dong 51, kan gak ada di keranjang. Iya. Dibicara, bang coba dong tepok-tepokin pancinya. Maksud gue, apakah ini sebuah resiko komedian? Kalau berarti sampai kapanpun komedian gak bisa nge-live dong? Bukan gak bisa nge-live, harus kuat mental. Karena ekspektasinya mungkin mereka mau di hiburan. Iya, mereka pengen nonton sesuatu yang bikin mereka ketawa. Makanya gue selalu selipin ada waktunya bercanda, ada waktu serius. Iya. Tapi ujung-ujungnya bercanda. Kayak misalnya ada yang komen kayak kemarin, bang, lu sepi job ya, lu nggak punya duit lagi ya, sampai lu harus jualan barang-barang bekas. Tuh akhirnya gue pertama gue seriusin tuh, bro, di sini gue usaha, gue ngomong serius, gue sini gue usaha buat anak istri gue butuh makan, gue di sini rezeki udah ada yang ngatur kok. Pas diem, bang gak usah serius banget nih, bercanda gue gitu-gitu, ngakak lagi gitu. Harus ada gitunya, mereka maunya yang begitu. Makanya Babe Cabita bilang, gue capek ya, pasti capek karena taunya mereka kita komedian. Tapi kalau sekali kita masukin serius, mereka akan merhatiin sebenarnya. Jadi harus tahu kapan waktu bercanda, kapan waktu serius. Babe lu gak paham berarti strateginya Be. Sampai habis 1 katanya beli. Iya, saya 2. Makanya metode yang pertama di keranjang kuning itu bercanda abis, semua orang ngakak, isinya komennya gambar emoticon orang ketawa sampai habis berapa? 2. Ya kan, tapi kan kita bukan itu tujuannya. Ngehibur betul, pahala Masya Allah gitu kan, bisa bikin orang seneng gitu ya. Tapi kan poinnya kan kita juga pengen seneng gitu loh. Betul. Beli kek gitu loh. Iya, makanya di second branded ini gue belajar banget gimana caranya kita bisa ngemong followers, ngemong netizen, ngemong viewers yang nanya soal ori apa enggak bang, ini KW ya bang ya, ini ori ya bang. Udah tahu gue caranya gimana. Emang gak boleh? Ini ori gitu? Gak boleh kita nyebut. Iya. Emang iya? Kalau kita nyebut ori, berarti itu barang second, ke-detect sama TikTok. Oh berarti lu gak jualan affiliate, lu gak jualan keranjang kuning nih. Keren. Karena di keranjang kuning gak mungkin ngomong ori, karena pasti ori karena baru. Ya. Jadi kalau kita ngomong, makanya ada beberapa netizen gua itu kayak semacam sengaja untuk gua ngomong itu. Yang gue bilang kemarin ke Bennett,
Itu karena gue marah-marah dan co-host gue marah-marah. Ori ini Ori. Nggak percaya ya udah, kalau nggak percaya ini KW, ini bukan KW. Kita nyebut mulu tuh Ori KW, akhirnya kebanet. Oh itu seller sebenarnya yang sengaja supaya kita ngomong itu, supaya akun kita kebanet. Sebentar, nih Anda jangan fitnah dulu nih. Bener nggak itu seller? Ada buktinya nggak? Kalau memang ternyata dia bukan seller gimana? Coba ada nggak? Mungkin dia iya ketahuan. Dibilang bukti sebenarnya gini, kayak coba, misalnya ada nggak pengalaman? Iya, ada banget, banyak. Mereka ngomong nih, suruh kita ngomong ini, ngomong itu, ngomong ini. Terus ngejelek-jelekin kita. Kita bilang, brother, gua tahu lo seller. Oh enggak, gua bukan, gua ini segala macam. Udah close nih, kita buka DM di TikTok kita, Bang, gue punya barang-barang bang sebenarnya. Lu mau nggak jualin barang gua? Itu siapa? Yang tadi hater yang marah-marahin gua. Nah kan nama TikToknya sama, kita kan hafalin orangnya. Oh ini namanya. Nama TikToknya sama. Bang sebenarnya akun gue udah di-banned bang, tapi sisa barang-barang gue banyak. Lu kelakuan berarti. Lu Paul, kelakuan lu begitu, cara lu berarti. Iya. Karena ketika kita klik tak, followersnya nggak ada. Nggak ada ngikutin dia. Foto profil aja nggak ada. Oh cara dia begitu ya? Cara dia gitu. Oke, bentar, gue penasaran nih. Kenapa dia ngomel dan ada hubungannya? Kenapa dia nitipin barang buat lo jualin? Apa nih? Maksudnya saingan? Iya mungkin. Mereka ngerasa mereka tersaingi karena wah ada artis nih masuk second branded. Karena selama ini nggak ada yang masuk artis masuk second branded. Betul. Dia ngerasa tersaingi. Bahkan ada yang pengen joinan live sama gue. Satu frame, in frame. Bang, gue pengen dong viewers gue kayak viewers lu. Gimana bang caranya? Ya karena kita sama-sama second branded, gue kasih opsi lah. Ayo, gue live, lu live, kita barengin berdua. Oh ini ya kayak layar sebelahan itu ya? Ya kalau ini PK kan, kalau di kita namanya PK. Itu kayak semacam battle. Oh iya gue sering nemuin tuh kayak Sule juga pernah tuh kayak gitu-gitu. Sule emang tiap hari kerjanya itu. Oh gitu. Battle dia, kanan kiri battle terus. Nah kita coba gitu, naik. Lu punya barang apa bang? Spill. Yang di viewers gue bisa pindah ke sana, viewers dia nggak mungkin pindah ke gua karena dia sedikit. yang ada viewers gua doang yang pindah ke sana. Itu kenapa lo mau? Nggak, awalnya kita mau ngasih edukasi, mau ngasih, maksudnya kita ngeling lah. Karena sebelumnya kan banyak yang gue bilang tadi bang, banyak orang yang seller-seller yang benci ke kita nih, ke saya nih ketika main second branded. Nah gue mau coba ngambil, gue punya temen nih di second branded, mau gue gituin. Makanya yuk sama-sama yuk. Maksudnya biar haters gue berkurang nih, maksud gue. Jadi biarkan dia dapat viewers, dapat followers, elunya dapat value lah. Jadi bahwa kayak lah ini buktinya anak-anak community ini santai-santai aja mau gue tuh, gitu kan? Iya gitu maksudnya. Keren strateginya, naik deh tuh, udah tuh bagus. Besoknya minta terus bang. Gue bilang janganlah, kalau minta terus gue kan jualannya gimana? Dia dapat impact gitu. Iya. Udah itu pas kita close tutup, komen banyak. Bang jangan kayak gitu lagi lah bang, nggak lucu bang, nggak bagus. Maunya nggak seru bang, yang sono gitu banget bang, kayak gitu. Akhirnya gue nggak mau lagi tuh, karena kan gue tetap ngejaga viewers gue kan. Iya, gue udah akhirnya dia minta lagi, ya maaf bang, bukannya kita nggak mau nih, udah cukup sekali caranya begitu, mungkin viewers abang insya Allah akan bertambah gitu. Mungkin caranya coba ikutin deh cara kita kayak gimana gitu kan. Ya udah sampai di situ kita stop, nggak mau untuk itu lagi. Gitu. Suka duka live tuh ya memang. Kita harus tahu strategi, trik dan lain sebagainya. Betul banget. Terus sekarang untuk yang dijual, nah ini kita edukasi ya. Formula tadi udah dikasih tahu tipis-tipis ya teman-teman ya. Gimana cara narik views. Dan sekarang konsisten kayaknya 800-900 segituan ya. Iya, sekarang banyak sih udah nonton live Aden Bajai aku nih. Coba buka deh. Coba di TikTok tuh. Yang tengah tuh. Coba buka. Nah, ini. Oh, dia enggak nge-save ya kalau live ya? Enggak nge-save. Oke, 93.000 nge-like 1,9 M. Nah, terus cara ngelihat kalau tahu lagi live gimana? Oh, ini ya malam ya? Malam karena ini ada lingkaran live ya? Iya, betul. Karena itu konsistensi itu. Semua platform mau apapun, TikTok kayak Instagram kayak mau YouTube, pasti kan konsistensi. Iya. Nah, gue pakai konsistensi itu. YouTube gue pernah coba konsistensi itu, tapi gue nggak kuat. Kalau main di YouTube gue nggak kuat konsistensinya. Kenapa?
Saya sekarang juga lagi di tahap yang memang agak bonyok sih memang. Posting tiap hari, syuting tiap hari. Itu yang gak kuat, Pak. Kalau live TikTok, gue main jam 10, jam 11 malam. Tiap hari main. Nah, itu oleh algoritma itu yang membuat TikTok akhirnya bikin ada di FYP. Karena kita setiap hari ada. Dia TikTok akhirnya nge-share bahwasannya ini si Aden setiap jam 11 nih live nih. Iya, gitu. betul. Dan gue nanti gini. Ketika gue live udah 2 jam lebih, nggak ada yang nge-give, gue pasti close. Kenapa gitu? Karena TikTok pasti ngebaca ini orang nge-live 2 jam, tapi nggak ada yang nge-give ke apapun, dia ngapain? Takutnya ada polisi TikTok datang ngelihat gue live apa. Bener, reputasi jadi turun. Betul. Wah keren nih. Ini gue banyak dapat ilmu daging nih. Iya, ngerti gue. Ini berarti mending cabut aja deh. Cabut dulu, kita close dulu. Kalau perlu admin kita, lu nge-give lah apaan kek. Kita jadi kesannya emang kita lagi siaran biasa. Apa namanya istilahnya interaktif ya? Iya, interaktif biasa. Oke. Nah untuk teknis di Second Branded gimana, bro? Dalam hal ini mungkin bisa dibocorin ya. Barang-barang apa yang lagi rame? Ini kan banyak penonton Second Branded pasti banyak banget nih. Yeah. Strateginya lebih khusus untuk berperang lah. Kan ada orang juga Second Branded tapi ya mungkin pilihan barangnya kah, produknya kah? Apakah memang sepatu-sepatu aja? Atau gimana sih cara-cara untuk yang lagi rame biasanya main second branded? Awalan gue main sepatu, terus barang-barang anak, ya kan, pre-love. Ternyata sepatu anak oke tuh waktu itu tuh. Wah, sepatu anak gue laku banyak nih. Orang pada mau pre-love. Wah, kita belanja dong. Sepatu anak, brang, lumayan naik. Lama-lama kok lesu ya. Nah, temen gue naruh kacamata nih, kacamata aja coba nih ada beberapa kacamata. Wih asik ternyata main kacamata. Sepatunya udah mulai dihilangin nih. Gitu. Sekarang gue main kacamata. Jadi di belakang tetap ada pajangan sepatu. Bang spill dong sepatu belakang. Itu ukuran 39. Itu spill dong bang. Lu kayak mau beli aja. Udah gitu tuh gue main kacamata, nggak main sepatu. Begitu ya sekarang. Itu bagian dari strategi. Bagian strategi. Karena akhirnya orang penasaran. Kok gitu banget sih jualannya? Gue bawa ke admin gue, adminnya dia. Udah kalau mau ke admin aja dah. Kau udah masuk ke admin, pinter-pinternya admin ngolahnya, sehingga dia jadi beli. Strategi orang salesnya tuh gimana sana? Ada strateginya. Sama juga. Ini Pak, apapun barang yang gua pakai, baju kah, hoodie, kemeja, pasti orang pengen beli. Iya. Gue baca komennya tuh. Lu pakai ini, tiba-tiba kayak bang yang itu bang, terus lu bercandain lagi balikan kayak terus gue pakai apa nih gitu kan semuanya aja. Itu gimana sih formulanya? Apakah dengan Anda memancarkan ketampanan Anda atau gimana sih? Nggak, tapi serius loh. Gue kadang ketemu lu mulu kalau malam. Iya kan, apalagi kan gue ngomong sama tim kan, pengen ngundang lu apa segala macam, gue riset juga lah pasti kan. Iya. Gue ketemu terus tuh. Iya, gue Bang Ali Jainal tuh kalau ketemu gue, gila lu. Kenapa? Udah lu cocok banget di live. Kenapa? Orang penasaran. Orang main lu pakai. Bilang itu strategi bang. Kita pakai baju. Orangnya bang baju lu dijual nggak? Ya kagak lah, masih dijual. Gue pakai apaan? Bang 300 mau nggak? Nggak mau. 500 oke deal 500. Wah keren. Ini orang, Anda orang sales MLM dulunya ya? Anda MLM dulunya ya? Pernah satu kejadian yang gila banget nih Pak. Iya. Gue pakai jaket biasa, kemeja apa ya namanya, parka apa tuh ya? Iya, yang warna hijau biasa banget parka. Dan itu pemberian dari mertua gue. Emang itu udah baju itu tebel, kayak pemburu gitu biasa. Itu udah gue pakai kemana-mana. Bang, jaket lu berapa bang? Enggak lah, nggak dijual, nih pemberian dari mertua gue bilang. Wah value-nya naik. Iya. Keren. Terus gue pede bang, nggak bisa bro. Lu cek deh di internet. Gue pakai barang ini kemana-mana, semuanya ada. Terakhir berapa? 1,2 Pak dilepas. Bang 1,2 gue TF sekarang. Ya lu TF gue copot deh. 1,2 itu gue nggak modal. Dikasih sama mertua gue. Guys, di marketing itu memang gue sempat share juga ya di TikTok, di Instagram gitu ya. Kalau gue kan lebih cerita pengalaman gue sebagai orang marketing ya. Ya memang kalau ngomongin produk, marketing 1.0 lah ya, fokus sama produk itu ya udah produk gitu. Tapi ketika levelnya dinaikin gitu kan 2.0, 3.0 gitu kan, itu udah gak jadi produk lagi. Tapi kayak tadi ada story yang diangkat. Ini baju dari mertua gue, gak bakal gue jual. Berarti kan ada nilai story yang tinggi harganya kan.
Jadi dia akan rela, gila kalau gue punya itu berarti sampai segitunya dia ngejaga. Oh macam-macam tuh pikirannya tuh. Iya. Lu hadar lagi, lu tak naik value-nya makin naik. Jadi dia lupa sama produknya sendiri. Betul. Gitu loh. Ada jaket tebel yang gue pakai ketika gue umroh. 2 jaket tebel itu udah laku sekarang, itu jaket udah hilang dari tempat gue pakai. Bang, itu jaket bagus ya? Ini merek biasa, namanya Marchasne, ini begini. Tapi ini nemenin gue waktu gue umroh. Waktu bulan Desember itu kan zamannya dingin di sana. Iya, musim dingin. Musim dingin. Nah ini yang nemenin gue. Bang, gue pengen siapa tahu dengan jaket itu gue bisa umroh. Masya Allah. Habis pak. Habis satu, bang 400.000. Ya udah nggak apa-apa 400 mah. Orang modelnya nggak segitu. Ternyata ada lebih parah. Gue pakai lagi satu lagi. Bang mau bang itu juga bang. Ya udah habis. Wah ada trik-triknya juga ya. Harus ada trik-triknya. Ini teman-teman nih yang teman-teman nggak tahu. Karena DM masuk ke gue itu kan kadang banyak rupa lah. Nanti ada musim-musimnya tuh. Gue nggak tahu lah pokoknya gayanya udah tiba-tiba ada musim-musimnya. Misalnya tentang gue pernah ngundang kayak kemarin misalnya live TikTok gitu gue bahas gitu kan. Itu tuh banyak tuh kurang tuh. Itu terus dari sisi yang dia curhat katanya view-nya nggak naik. Dari sisi yang view-nya gede tapi nggak ada closingan. Nggak ada triknya, macem-macem deh. Nah makanya akhirnya keluar nama lo kan, bang sekalian bang, abis Dr. Richard Lee kemarin kan, pertanyaannya kasusnya macem-macem. Nah ternyata yang kayak gini-gini mungkin mereka UMKM dan lain sebagainya nggak paham ya. Taunya, ya udah lo mau, gue pernah nonton tuh, swipe ketemu, maaf ya, gue pun juga males nontonnya gitu. Kan gue kan suka riset ya. Masuk dia lagi main handphone lah, dia ngecek. Ya, jadi mau yang mana? Tahu gak sih gitu-gitu tuh? Tahu kan? Yang kayak nunggu di toko, kayak berasa mungkin di Tanah Abang kan? Lu main di mana? Ya ngomong aja mau keranjang mana yang mau di-spill. Gue nontonnya kayak, gue sengaja kalau gue emang researcher ya udah sengaja stay, pengen tahu nih apa sih arahnya. Tuh 7, 2 naik view-nya. 20, 30, 8 drop nggak jelas itu. Ya karena begitu cara jualannya. Kalau gue sebisa mungkin itu menjawab pertanyaan. Terus kayak bilang, bang, kok lu nggak jawab pertanyaan gue? Karena lu nanyanya nggak sopan. Gue gitu jawabnya. Karena pertanyaan lu hal-hal yang gue nggak boleh sebutkan. Ntar ada yang lain, misalnya tiba-tiba gue, terus Jong bercanda, lu bercandain gue, lu keluar nggak dari grup gue? Nggak, kalau gue lempar nih. Gue gitu bercanda mereka, mereka suka. Lu keluar, malah dibantuin, diserang balik mereka. Kayak gitu. Jadi hal-hal ada yang gue seriusin, ada yang tiba-tiba gue jedang, gue bercandain, ada yang tiba-tiba bentar gue pipis dulu bentar, gue tinggal. Terus gue masuk lagi, bercanda. Kayak gitu. Mereka suka tuh. Lu mah bang ngelawak mulu nih, beneran jualan apa enggak sih? Ada gitu. Ya beneran. Oke, sekarang kita serius. Kita jualan ya. Ini adalah ini. Gak usah serius lah ya, capek ya. Ini lo mau beli syukur gak beli udah. Gitu. Oh, ada apa ya, dinamikanya ya. Jadi orang nontonnya akan seru. Wih, enggak melu. Karena sekarang kalau jual capek dengernya. Tapi kalau kita mainin dinamisnya kita mainin. Ada hal tiba-tiba kalau di TikTok gua nih, viewersnya turun nih. Oke, viewers kita turun nih teman-teman. Kalian kasih tahu teman-teman kalian, ini kacamata yang tadinya 700.000, gua bakalan jatohin harganya sejatuh-jatuhnya sampai modal pun gua di bawah modal. Naik lagi tuh pak, ini barang cuma satu, siapa cepat dia dapat. Dari 700.000 gua jatuhin berapa? 180.000. Admin gua, sialan lo, banyak tak masuk kan, bang mau cuma satu barang yang gak ada lagi. Berebutan mereka, naik lagi tuh viewers. Main normal lagi, gitu caranya. Jangan cuma tahu. Iya, mungkin orang stay di angka lu. Ada beberapa yang begitu tapi stay di 700, 800 karena harga sepatu lu atau harga itu lu murah. Oke, tapi bukan malah jadi blunder kalau barangnya murah disangkanya malah itu dia palsu atau betul. Apalah misalnya, itu gimana ngatasinnya? Ya mungkin dia berharap orang beli sekali, besok nggak akan beli lagi tuh. Kalau di lapak gua alhamdulillah udah orang repeater berkali-kali. Orang beli lagi, bang gue beli kacamata lu bagus bang, alhamdulillah gue sekarang mau beli lagi. Bas udah banyak banget yang orang repeat order gitu. Mungkin ya gue nggak tahu, gue bukan nggak mau nyalahkan atau gimana. Mungkin di orang lain ini sepatunya 140.000, buset 140.000 murah banget ya.
Orang beli, tapi mungkin ketika beli, ternyata barangnya begini, mereka nggak akan beli lagi. Itu tuh. Aku di lapak gue sering bilang, bang barang-barang lu mahal. Gue spill detail semuanya. Lu suka lu bayar, lu ragu-ragu nggak usah bayar. Serinya ini, ininya begini, made innya ini detailnya. Ada defectnya di sini, ada jeleknya di sini. Gue detailin. Oh semua. Itu malah dibuka ya kayak gitu. Gue buka, malah suka. Ada pernah satu kejadian lucu ya. Gue pakai kacamata bang, kaca nih, Cartier itu kaca dari Cartier, jatuh pecah bang, bolong satu. Dia nanya bang, nggak ada bang kacamata lu 150.000? Ada, gue pakai sebelahnya bolong. Ngakak tuh semua, wah masa kacamata kayak gitu bang? Tapi laku 200.000. Karena itu sering gue pakai, bikin mereka lucu. Bang itu sebelah lagi bisa dicopotin sekali, bisa. Lu ganti kacamata lensanya, lu ganti lensa minus. Dibeli karena frame-nya bagus. Oke. Karena lucunya itu dia beli. Dia mau SS terus ada ucapan. Bang kasih ucapannya ke gue ya. Kalau nggak tanda tanganin itu kacamata, bahwasanya itu kacamata dari elo. Gua kasih. Oh iya mainnya gitu. Jadi interaktifnya nggak cuma sekedar lo mau apa sini gue spill, lo mau apa kayak iya ada kaku di situ jadinya ya. Iya. Tapi ketika ada hal-hal yang lu kan enak komedian kali ya, yang nggak bisa komedi gimana tuh? Bisa. Kaku banget pasti. Bisa karena nggak mau belajar aja. Intinya sih cuma satu, baca semua komentar yang masuk. Fokus. Itu ya. Iya, misalnya pertama kita live tuh jangan nunggu viewers banyak dulu. Itu. Mulai, akhirnya main handphone, apa enggak? Sering tuh gue. Ngobrol aja. Nih viewers dari mana nih asalnya? Dari mana aja nih? Ada yang dari Timur nggak ada. Kampung gue di Kuningan nih, ada yang dari Kuningan, ada ngoceh aja. Mereka akan rasa, dia dari Kuningan loh ternyata. Oh dia dari Jawa Timur. Saya dari Kuningan bang. Saya dari Jawa Timur bang. Di mananya? RT berapa? Kita detailin tuh. Sampai ntar viewers naik. Lagi ngomongin apaan sih? Enggak, lagi ngobrol aja ini. Nah, kalau dari mana? Gitu ngebangunnya. Sehingga orang stay. Makanya di room gue itu sekarang viewers utama gue 200 orang lebih. Jadi nggak pernah kurang dari 200. Ketika kurang dari 200 pasti ada yang salah sama sinyal. Oh gitu. Tapi gue jarang nemuin 200. Gue kalau masuk ke lu tuh 600, 800. Iya. Malah itu yang gue wanti-wanti. Gue gak pengen tuh angka-angka segitu sebenarnya. Itu dari 800. Paling cuman 400 itu yang pengen beneran beli. Yang 400 itu julid semua. Sampai keluar deh lu. Gue gak perlu dah gitu. Gitu tuh. Gue baca komen-komen salah satunya. Yang mereka cari apa rata-rata? Paling banyak penjualan saat ini coba. Kacamata ya? Makanya gue belokin sesuai apa yang netizen gue mau. Kacamata. Oh sekarang kacamata mainnya. Baju-baju, sepatu-sepatu nextnya akan ada lagi. Tapi gue keep dulu. Oh karena udah habis juga ya. Bener. Nanti sesuatu kacamata nih ketika kita demandnya udah mulai berkurang nih, kita masukin apa lagi nih. Harus begitu, inovatif, harus apa. Kalau nggak gitu ya kita akan stay terus. Harganya ya maksudnya orang lama-lama orang beli kacamata sekali, 2 kali, 3 kali beli. Tapi nggak mungkin ya 4, 5 kali kan. Kita harus bikin sesuatu lagi. Makanya kemarin gue sempat coba tas, masukin tas. Oke. Tas pre-love anak gue, jembreng. Tapi gue harus belajar dulu nih, tas nih ada bagian apa aja. Kan selama ini gue bercandain mulu. Ini tasnya banyak ruangannya, ada ruang tamu, ada ruang. Jadi orang lu bercanda mulu bang, gitu lah. Gue kan belum pelajarin tentang tas. Oh kalau kayak gitu malah dia bercanda kayak begitu mereka males ya? Mereka ketawa doang, beli kagak. Iya benar. Karena kita tidak menguasai tas itu, ternyata ada tagnya, ada dilihat orien dari mana, dari mungkin ada tag besinya, tag tanamnya, atau disebutnya dari slatingnya, di dalamnya ada emboss dari si brandnya. Kita nggak pernah tahu tuh. Gue lagi pelajarin itu. Ternyata kalau dibilang ori itu ada emboss dari slatingnya, ada detail-detail kecil yang banyak orang nggak mau keluarin itu. Dan itu bisa mengganti kata ori kan? Iya. Jadinya kan misalnya contoh, oke lah mereka nanya ori apa enggak gitu kan? Nih gue spill deh. Ini ya memang akhirnya melambangkan bahwa oh ya ini ori. Iya. Oh itu ada tekniknya juga ya. Betul. Jadi kalian sendiri yang nentuin. Kalau kacamata kan gue tahu. Kayak misalnya kacamata ini kacamata gue ini kan Oakley, gue sebutnya Okale. Ini Okale ya teman-teman ya. Okale ada merahnya dikit nih, tapi enak nih. Ini nomor serinya detail pas di sini teman-teman. Ini OK9557L, cek di internet.
ada di internet, suka bayar, nggak suka jangan. Gue selalu ngomong gitu. Gitu, detailnya. Ini namanya fotokromik teman-teman. Gue belajar tuh. Fotokromik itu lensa apa sih? Oh, lensanya kalau dilihat bening. Tapi kalau kita pakai kena cahaya matahari atau kena sinar, dia akan hitam. Aneh juga tuh kacamata kayak gitu. Mereka beli. Berapa tuh bang? Harganya sekian. Kok mahal bang? Kalau mahal ya gak usah beli. Orang malah jadi pengen ini ya? Iya, orang pengen tahu. Ditahan emosionalnya begitu malah kayak, ya gak begitu bang, coba dong jadi penasaran ya. Bener. Ada yang pernah berebutan kacamata Gucci. Gue punya kacamata Gucci. Walaupun sebelumnya gue udah cek di internet. Ada seri ini. Bentuknya sama. Ini sama sampai box. Kita punya tuh. Ini kacamata Gucci teman-teman. Ini serinya ini. Wah palsu tuh. KW tuh. Itu di pasar banyak. Teman-teman. Cek sekarang. Seri ini ada gak di internet? Satu orang komen. Tembus bang, barusan gue cek di internet ada kacamata itu dengan seri itu pas sama. Itu harganya 4 juta bang. Gue jual berapa? 700.000 berebutan orang. Jadi kita harus nguasain tuh kacamatanya. Iya bener. Jebret ya kan. Daripada gue bayar segini mumpung sekarang ada live karena second branded. Iya. Ya udah ya, pikir-pikir kan kalau second mungkin setengahnya aja udah alhamdulillah tuh. Iya. 2 juta tuh kan. Bener. Tapi dia banting 700 berebut. Nah, kayak gitu-gitu tuh ya. Iya, makanya kita harus nguasain. Makanya gue bilang sama teman gue, sama tim gue, QC-nya kita harus jelas. Kita harus selektif banget nih. Ada barang masuk, oh ini gak ada nomor seri, gak ada apa-apanya. Ini mau kita jual, tapi gue akan bilang ke viewers gue, ini gak ada nomor serinya ya. Ini nomor seri gak ada polos, cuma ada tulisan made in Italy misalnya. Ini polos, ini gak ada apapun. Karena gue selalu bilang sama teman gue, oke kita mau bikin lapak ini apa? Lapak jujur ya. Apa adanya. Kalau kita jujur insya Allah masyur gue bilang. Itu selalu gue bilang. Ini serinya berapa Den? Gak ada serinya. Ini kosong gak ada. Kalian mau beli silakan, gak beli gak apa-apa. Tapi ini dipakainya enak. Frame-nya bagus. Bisa ganti lensa. Terserah kalian. Beli pak orang. Gimana pembawaannya aja sebenarnya. Memang harus pinter public speaking juga sih ya. Dulu waktu gue bikin, ini intermezzo dikit ya. Gue 2006 bikin pensi di SMA 82 namanya Crazy Cars. Nge-MC siangnya band-band featuring dulu. Itu pagi sampai maghrib tuh gue nge-MC berdua sama Aca Septriasa. Karena gue sama Aca kan sekelas dulu tuh, satu SMA tuh. Aca udah ngartis lah waktu itu, pilih siapa pasangan ya udah sama Aca aja dia udah nge-MC sampai sore. Sampai sore lu bajai naik bertiga. Kita lagi share tuh. Kan kita gak terkenal MC-nya gitu. Berarti gue udah tua banget ya. Gue SMA 2006 waktu itu lu kuliah ya. Lu di UI Esa Unggul kan? UI EU. Iya. EU-nya pelan tuh. Iya. Kampus di mana? UI EU. EU. Iya betul. Iya kan soalnya gue ngobrol sama lu, pasti lu inget gue. Pasti lu mikirnya Aca doang kan? Gue inget, bang naik bang. Habis aja maghrib bang, thank you bang udah mau datang. Di kayak sama gue nih, gue udah MC, gue pakai brief nih mic-nya apa segala macam. Ngobrol pasti lu lupa lah. Bang kampus di mana sih? Gitu kan. Lu bilang Universitas Esa Unggul. Esa Unggul. Ya sampai apal gue. Nah, anyway, public speaking ya itu penting ya. Tapi kasihan dong mereka yang nggak ngerti ilmu public speaking ya. Oh, semua bisa dipelajari. Bisa pelajarin ya. Yang penting pertama adalah PD. Percaya diri itu penting dah. Itu doang sih kuncinya. Percaya diri, jangan pernah malu. Itu doang udah. Kalau kita malu itu kan memang bagian dari ibadah, sebagian dari kita memang harus malu. Iya, kita harus malu. Tapi dalam hal-hal tertentu kita jangan malu. Karena dengan kita malu ini kita nggak dapat duit nanti. Yang mana ini pekerjaan dan ini kita wajib untuk menafkahi anak istri kita. Setuju. Misalnya. Jadi malu ini harus kita singkirin. Tapi bukan malu-maluin. Nah, jadi dengan malu itu kita singkirin. Jadi kita berani untuk berbicara. Dan kalau bilang, gue deg-degan depan kamera, gimana cara ngilangin? Jangan dihilangin. Deg-degan itu bisa memotivasi kita untuk menjadi lebih baik. Kalau gue gitu. Gue selalu bilang sama teman-teman gue, Den kalau di depan kamera, wah deg-degan gue gimana cara ngilangin? Jangan dihilangin. Dengan lu deg-degan, lu jadi semakin akan mau belajar supaya lu nggak salah. Bener. Ini ilmu nih. Bahkan gue pernah ngundang public speaker, dia gak ngasih tau rumus yang ini lagi. Bener. Iya kan. Soalnya kalau deg-degan itu hilang justru bahaya ya. Bahaya. Iya, gue ngambil angle dari yang Aden bilang tadi teman-teman ya. Kenapa? Karena lu gak bisa memfilterisasi itu. Lu
Lu jadinya malah jadi ke level malu-maluin malah Iya, jadinya. betul. Tapi ketika lu ada deg-degan, akhirnya lu ada kontrol kan di situ kan. Iya. Lu jadi behave, lu jadi belajar lagi. Level ilmu lu tuh tadinya tuh gara-gara deg-degan masuk. Ini gimana sih? Gue berarti harus ngomong apa sih? Akhirnya tertata. Betul. Misalnya minimal kalimat-kalimat atau narasi-narasi yang kita mainkan. Iya. Jadi mau belajar. Yang tadinya kita cuek, jangan akhirnya gue takut salah nih, jangan sampai gue salah nih. Gue deg-degan banget nih, jangan sampai salah. Ketika kita benar semuanya, deg-degannya hilang. Kapan buka kelas public speaking? Iya. Ya pokoknya filter-filter tadi, barang-barang juga ya harus dijaga. Dan si barang-barang itu datang dari mana sih? Gue penasaran deh. Lu belanja ya? Iya. Kemana? Pasar baru? Iya, kita kan namanya kita selalu sebut second branded import. Kalau udah import tahu dong, berarti bukan dari Indonesia, tapi dari luar negeri. Ini rame nih. Kemarin sempat ada Betul. pejabat-pejabat kita tentang stop thrifting. Halo. Itu gimana tuh? Itu- Karena mengganggu pasar UMKM kita. Itu kalau mengganggu pasar itu kan kalau sebenarnya itu datang ke Indonesianya tidak melalui cukai dan segala macam. Kan kita belanja di sana. Iya, tahu. Belanjanya orang kan kalau yang mengganggu itu yang kontainer per kontaineran Dan izinnya juga dan izinnya nggak nggak jelas. Kalau Iya, kita kan emang belanja, beli, dikirim dari sana ke sini melalui cukai, semuanya jelas alurnya. Menurut gua itu nggak ilegal. Yang ilegal itu kalau mereka tiba-tiba ngambil di Tanjung Priuk lewat kapal tanpa melewati apapun. Itu yang gue bilang mengganggu UMKM. Dan di thriftingnya gua banyak barang-barang yang pribadi gua, pre-love-nya Oh gua. iya, lu pre-love ya? Iya, dan barang-barang banyak yang lokalan gue juga jual. Misalnya ada yang nanya, "Bang, lu punya sepatu lokal nggak?" Ada, gue punya. Punya gue pakaian gue. Lu mau? Nih, sepatu lokal gue. Oh iya, pre-love ya. Pre-love gitu. Nggak yang pure ini second dari luar semua. Lu melalui agen-agen yang nggak resmi dan enggak. Gue juga nggak belanja, belum sanggup Pak belanja yang kontainer-kontaineran. Tahu. Jadi belanja, misalnya kita jalan nih kemana, ke Thailand misalnya, kan baggage kita kan 25 kilo. Iya. Ya kita mainnya yang segitu aja. Oh jadi lu benar-benar ngambil sana ya? Iya, kalau itu ngambil ya segitu aja dulu ukurannya. Nggak mau yang gede-gede banget. Kita pengennya jalurnya bener. Ya. Jangan yang pemerintah bilang ini nggak boleh. Ya emang nggak boleh kalau yang main kontainer dan iya. jalurnya salah. Dan sempat ada yang bilang juga dari pejabat kita juga, maksudnya membenarkan kalau Anda jalurnya yang benar. Iya. Terus juga mungkin ada pajak-pajak yang ditaati. Betul. Cara pengambilannya ya kan pasti kan mengambil kan pasti ada Iya. mungkin shipping dan lain sebagainya. Betul. Kan itu ditaati. Yang biasanya yang cara main dan mengganggu pasar udah lu lewat black market misal. Yap. Abis itu lu ngindar-ngindarin pajak itu loh. Kayak Betul. belanja segini abis itu enggak lu diakal-akalin akhirnya Benar. lu bisa bebas berdagang di sini Iya. tanpa ada aturan-aturan dari pemerintah. Itu yang Iya, makanya gue heran ketika gue lihat lapak-lapak lain ya. Mohon maaf banget kalau gue salah. Dia jual sepatu, kok bisa murah banget ya? tahu gue. Gue bingung. Iya, itu ini buatan mana atau gimana? Sedangkan orang bilang lapakannya mahal-mahal banget. Ya gue belanjanya mahal. Iya. Karena Gue kan belinya mahal. lu belanja udah termasuk hitung shipping pajaknya, kenanya di situ. Iya. Ya lu apa adanya dengan aturannya segini lu bayar segitu kan. Iya. Nah mereka ya oknum-oknum ini nggak kayak gitu Iya, soalnya. mungkin gua nggak Gue tahu tahu, juga. gue punya teman yang ya nggak usah sebut lah ya si oknum juga gitu. Akhirnya dia udah tobat tuh. Cara mainnya begitu. Iya. Karena makanya bisa jual kayak harga HPP Iya. kalau bisa. Tapi itu udah untung buat dia. Betul. Makanya gue bingung nih. Bang Alden, barang-barang lu mahal banget. Ya emang gue modalnya segini. Masa gue gak boleh sih untung 20-30 ribu? Masa sih gue gak boleh untung 50 ribu? Itu di situ lapak sebelah. Ya gue gak tahu. Barang gue belinya segini, mak gue jualnya segini. Kalau dibilang mahal, kalau mau beli silakan, nggak beli nggak apa-apa. Gue gituin terus. Oke, akhirnya malah mau beli. Malah beli. Karena kualitas juga akan berbeda. Karena kita udah kita select banget kan. Barang-barang udah kita select. Jadi kalau dunia thrifting tuh ada istilah kepala, leher, badan, kaki kayak gitulah. Apa tuh? Jadi kalau kepala tuh yang bagus-bagus barangnya. Leher di bawahnya badan, kaki itu yang biasa-biasa lah. Misalnya kalau kacamata ada nomor seri dia nggak ada gitu. Oh, oke. Tapi dijualnya tinggi misalnya, atau jualan itu hak mereka gitu. Nah gue sebisa mungkin gue ngambil yang kepala. Supaya tidak mengecewakan customer kita. Makanya harganya dibilang mahal. Karena kita juga ngambilnya mahal. Iya, karena bener. kita ngambil kepala nih. Ya itu. Dari segi kualitas, dari segi value-nya. Iya.
Malah Anda harusnya agak deg-degan dan curiga juga ya. Enggak semua ya, tapi kalau harganya kenapa bisa murah? Nah ini nih. Karena dia ada bagian dari kita juga yang bikin produk itu. Samain, dia bikin sepatu sama, modelnya sama, gayanya sama, tapi sebenarnya itu lokal. Ada. Pabrik-pabrik ada yang kayak gitu tuh. Kayak fans banget misalnya sepatunya. Sama. Nah kan kalau orang awam siapa saya aja. Pakai aja. Ya nggak apa-apa, itu balik lagi ke kalian. Kalau mau pakai sepatu yang murah tapi sebulan 2 bulan jebol silakan. Gitu. Enggak sih, capek banget sama aja. Beli sekalian gitu ya. Iya. Yang penting intinya gini, ada harga, ada kualitas. Gitu sih. Oke, kalau mau mantengin live-nya tiap jam 10 malam ya? 10 malam. Bocoran dong malam ini mau ngapain ntar kira-kira? Barang-barang apa yang mau? Malam ini masih kacamata. Kita ya? punya kacamata, istilah kita tuh jonggol. Kita punya kacamata, ada jonggol dan super jonggol. Jonggol apa lagi? Jonggol tuh istilahnya selektif banget. Best of the bestnya yang kita punya. Oh itu apa? Itu barangnya Sony Wakwow. Ya, lah kan dari mana? Dari jonggol. Ya kalau istilah dunia thrifting pada tahu semua. Bang, barang-barang jonggol bang gitu. Jonggol tuh yang keren. Yang keren berarti. Super jonggol? Super jonggol berarti yang ada boxnya. Okay. Yang kelengkapan surat-suratnya ada. Itu kita dapatnya begitu bentuknya. Jadi kita apa adanya. Ada yang ada buat lap-lapnya ada. Yang box yang ini nggak ada lap-lapnya. Ya kita kasih. Emang adanya begini kita dapatnya. Gitu. Ada yang nggak ada boxnya. Kulakan gitu ya? Ya. Jadi kita istilahnya bal selek kalau kita bilangnya. Apalagi saya banyak belajar sama Anda nih kayaknya. Bal selek apa sih? Ya kalau kacamata kan sebenarnya bukan, kalau di sepatu itu bal selek. Jadi kita belinya bal-balan. Oh, bal-balan tuh ini ya? Iya, bal-balan sepatu nih. Terus kita selektif tuh. Kita selektif. Makanya ada kepala, leher, badan, kaki. Oh. Itu diseleksi tuh sama kita. Oh, ini kepala nih. Ini nih. Semuanya ada UPC-nya tembus, kode QR-nya ketika diklik pakai handphone tembus langsung ke websitenya merek sepatunya. Itu beda lagi. Ada yang kok nggak nyampe ya? Nah itu bukan kepala namanya. Kaki itu. Kaki kali. Oh iya. Modelnya sama kayak gitu-gitu. Malah sampai cantangan itu gitu. Nah makanya gue malas main sepatu Pak, karena terlalu banyak sepil, lama banget waktunya untuk sepil. Beli kagak. Kalau kacamata sepil sebentar, lu cek di internet silakan, bagus lu beli. Spillnya juga paling cuma semenit. Kalau sepatu bisa 5 menit waktu gua habis. Dibeli kagak, puyeng pala. Udah itu yang parah lagi, bang spill dong bang sepatu yang itu. Kita spill kecil ya bang ya, bukan ukuran gua. Iya. Capek. Oke. Dan nggak boleh pilih yang kepala semua. Oh karena dia udah kayak karungan gitu ya? Gue nggak paham tuh thrifting tuh. Boleh. Lah kenapa tadi bilang harganya? Harganya. Mainin harga. Yang kepala harganya lebih mahal tentunya. Makanya kita jualnya harganya ya mahal. Kita harus dapatnya mahal. Iya. Gitu. Aden.baja ya? Bukan. Aden Baja ya? Aden Baja official. Aden Baja official di TikToknya tuh teman-teman ya, tiap jam 10 atau jam 11 malam. Oke, dan kayaknya saya tuh udah berubah gak sih? Kayak Anda ya nanti udah enggak. Gue nemuin kemarin kayak dulu banget gue lihat sama sekarang kayak berubah deh. Iya. Betul udah punya rumah dan studio sendiri berarti. Iya, ada ruangan sendiri. Sekarang lagi gue mau setting juga. Entar lama-lama berubah lagi tuh. Lagi dibikin kira-kira apa enaknya, gimana enaknya gitu. Kadang makanya setiap seminggu sekali gue pengen keluar. Kayak kemarin gue live ya di Gunung Pangrango. Kenapa jadi ke gunung? Ya biar suasana berbeda aja. Dan ternyata ketika view kita beda, background kita beda, yang beli banyak banget. Oh karena nggak bosen ya? Nggak bosen. Takutnya gitu-gitu lagi ya? Iya. Makanya ada yang bilang, bang itu green screen bang. Bukan green screen nih, gue lari ke belakang. Bukan green screen kan? Tetep udah gue lari, gue masuk lagi gimana? Bukan green screen kan? Gila bang, green screen lu keren banget. Tetap dibilang keren banget kata green screen. Nontonnya dia luar biasa. Aduh. Mungkin ada yang mau tambahin. Terakhir nih buat teman-teman semua tips and trick yang ya terutama yang baru mau mulai lah. Buat teman-teman yang mau mulai dunia live streaming ya, yang pasti jangan menyerah. Yang kedua konsistensi itu penting. Jadi kalau viewers lu cuma 10-30 orang, justru itu yang paling setia sama lu. Misalnya seminggu ini lu live, gue live seminggu cuma 30 aja nggak kurang-kurang. Itu yang setia sama lu. Itu yang harus
lu emong istilahnya. Di maintain ya. Di maintain, itu yang harus di maintain. Gimana caranya maintain mereka? Nah itu. Nanti dari situ, dari mulut ke mulut, dari mulut akan bertambah. Dan lu melewati fase itu kan? Oh iya. Pasti kan dulu ya. Pasti. 5, 10, 20 gitu-gitu pernah tuh ya? Pernah banget. Bahkan ada satu orang yang dulu pernah nemenin gue dari awal gue TikTok sampai sekarang. Terakhir dia masuk lagi, bang maaf bang selama ini gue sakit, gue baru masuk lagi. Gak apa-apa Mot, namanya Momot gue panggilnya. Itu dia nemenin gue dari gue viewers gue 10, 20. Dia yang kalau ada yang masuk, selamat datang Abang Bambang, masuk lagi namanya siapa? Selamat datang Kakak Aden, selamat datang Kakak Indra, gitu. Dia selalu WhatsApp gitu. Dia doang. Nggak, pertanyaannya dia nemenin lu dari awal sampai sekarang, belanja nggak? Kagak. Kita kasih solusi.